selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Ya, kurang semangat jawabnya. Kak Ratri tanya sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau semuanya baik. Sekarang Kak Ratri mau nanya nih ke adik-adik. Adik-adik ada yang inget gak ya? Tema Bina Iman minggu lalu apa? Ya, benar sekali. Tema Bina Iman minggu lalu adalah Yesus sayang anak-anak. Dan tema Bina Iman kita minggu ini adalah Aku Cinta Indonesia. Oh iya adik-adik, hari ini ada yang spesial loh. Bina Iman kita ditemenin sama Bapak dan Ibu dari DPH Paroki. Jadi adik-adik harus semangat ya. Sebelumnya, Kak Ratri mau ngingetin buat adik-adik untuk menyiapkan alat dan bahan untuk aktivitas kita hari ini. Dan jangan lupa juga, adik-adik minta tolong sama papa atau mama untuk memfoto atau memvideokan adik-adik sedang mengikuti Bina Iman, lalu diupload ke Instagram dan tag @biasanderna. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Biasanderna dan subscribe channel Komsel Santa Bernadette. Oke adik-adik, supaya lebih semangat, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama ya. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 mari bergembira. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah adik-adik, pasti sekarang sudah lebih semangat ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita ambil sikap berdoa yang baik, karena kita akan mulai berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai Bina Iman. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti Bina Iman
dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita sekarang membaca kitab suci. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, dan katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar Injil Yesus Kristus yang menceritakan seorang Samaria yang biasanya dianggap sebagai orang jahat, ternyata malah berbuat baik dan menolong orang yang tadi habis dirampok. Nah, adik-adik kira-kira suka menolong orang lain tidak? Coba, ayo, siapa yang suka menolong orang lain? Coba lihat, iya, ternyata banyak juga ya. Nah, kalau menolong orang lain, selama ini di sekitar rumah adik-adik, pasti banyak sekali orang. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Betawi, ada orang Batak. Semuanya adalah orang Indonesia. Nah, adik-adik kalau menolong orang tidak boleh melihat asal-usul mereka. Tidak boleh membeda-bedakan sukunya, tidak boleh membeda-bedakan agamanya, juga tidak boleh membeda-bedakan dia baik atau buruk, jelek atau cakep, ya enggak? Jadi semua adik-adik harus menolong setiap orang yang ada di sekitar rumah adik-adik ataupun di sekolah adik-adik semua. Ayo, siapa yang pernah membuat temannya menangis atau membuat
gurunya menjadi marah. Nah, adik-adik kalau memang mau berniat menolong orang lain, tidak boleh membuat orang lain menjadi menangis atau nakal terhadap orang lain. Kita sebagai makhluk, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, harus selalu berbuat baik bagi sesama. 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi adik-adik wajib mengedepankan yang namanya menolong orang lain, baik hati kepada siapapun, dan tidak membuat susah ayah dan ibu di rumah. Ya. Jadi pesan Om buat adik-adik semua adalah tetap menolong, berbuat baik kepada siapa saja yang ada di sekitarmu, dan juga tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun budayanya. Seperti tadi yang dicontohkan Yesus kepada sesamanya, bahwa sesama manusia tidak boleh dibeda-bedakan. Harus tetap semuanya sama, semuanya ditolong. Nah, jadi kalau ada yang susah, ada yang jatuh misalnya temannya, ada yang mainannya tidak bisa dipinjamkan misalnya, tetap harus adik-adik tersenyum, tetap sabar, dan juga menolong teman-temannya. Dibangunkan kalau jatuh, diberi makanan kalau sedang lapar, diberi minuman kalau sedang kehausan, diajak main bareng-bareng, jangan dicuekin atau didiemin aja. Ya, jadi tetap berbuat baik buat siapapun, buat di sekitar sesama kita sebagai manusia, dan kapanpun harus berbuat baik. Ingat ya adik-adik, berbuat baik adalah salah satu dari hukum Tuhan. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oke adik-adik, begitu dulu sudah kita baca dan juga sudah kita ikuti bacaan dari kitab suci. Semoga adik-adik dapat berbuat baik pada sesama ya. Oke, sampai jumpa lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah adik-adik, setelah ini kita akan melakukan aktivitas nih. Kira-kira aktivitas hari ini apa ya? Yuk kita dengerin penjelasan Kak Tenya.
Hai adik-adik, sekarang kita mau buat aktivitas nih. Adik-adik udah tahu belum aktivitasnya apa? Aktivitas hari ini kita mau buat pembatas buku. Nah, kalau adik-adik mau tahu cara buatnya, perhatiin dengan baik ya. Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan ada kertas, gambar yang bisa adik-adik print atau gambar sendiri, gunting, lem kertas, penggaris, pensil, pulpen atau spidol warna merah. Yuk langsung kita buat. Pertama, adik-adik harus menggambar dua persegi panjang dengan ukuran panjang 11 cm dan lebar 3 cm. Nah, adik-adik juga harus menambahkan tanda di ukuran lebar persegi panjangnya dengan ukuran 1,5 cm. Lalu adik-adik beri garis di dua tanda yang sudah adik-adik buat tadi. Selanjutnya, adik-adik bisa gunakan pulpen, spidol, atau pensil warna merah yang sudah adik-adik siapkan tadi. Warnain merahnya di satu sisi saja ya, sesuai dengan bendera Indonesia. Nah, kalau sudah selesai diwarnai, hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menggunting sisi-sisi luarnya. Adik-adik bisa pastikan dulu ya agar ukuran kedua persegi panjangnya sama besar. Selanjutnya, adik-adik harus menggunting dua gambar yang sudah adik-adik print tadi. Jika tidak ada, adik-adik bisa menggambarnya sesuai kemampuan dan kreativitas adik-adik. Setelah menggunting, adik-adik harus menempel keempat gambar tersebut menjadi satu kesatuan. Pada saat menempel, pastikan sisi depan dan belakang sama besar ya. Nah, ini dia hasilnya. Pembatas bukunya sudah jadi. Adik-adik bisa menggunakannya di Alkitab atau di buku-buku lain ya. Nah, ini contohnya kakak nandain ayat Alkitab yang kakak suka. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, gimana adik-adik pinjaman hari ini? Seru kan? Seru pastinya. Sekarang Kak Ratri mau ngingetin nih, kalau panitia Natal tahun 2020 sedang mengadakan lomba Natal secara virtual atau online, di mana di dalamnya terdapat 3 lomba. Apa saja sih lombanya? Yang pertama, lomba dance. Yang kedua, lomba vokal. Dan yang ketiga, lomba menghias pohon Natal dengan menggunakan barang bekas. Nah, jika adik-adik tertarik, adik-adik bisa minta tolong ke papa atau mama untuk mendaftarkannya ke ketua lingkungan atau ketua wilayah ya. Lombanya seru dan hadiahnya menarik. Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang Bina Iman hari ini. Sekarang Bina Iman sudah selesai. Bimbinglah kami agar menjadi anak yang baik sesuai dengan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di Bina Iman minggu depan. Tuhan memberkati.